Selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Ya, selamat datang. Oke, kali ini kita akan coba kupas tuntas nih materi yang Anda bagikan soal strategi pembelajaran akidah akhlak. Betul. Khususnya di Madrasah Ibtidaiyah ya. Fokusnya pada pendekatan yang kontekstual dan berbasis nilai. Iya, betul sekali. Sumbernya kan beragam nih, ada dari jurnal penelitian, evaluasi, terus ada inovasi pakai contextual teaching and learning atau CTL, soal pendidikan nilai, peran guru juga, lengkap lah pokoknya. Nah, misi kita hari ini, gimana caranya biar kita paham strategi ini bisa bikin pelajaran akidah akhlak tuh nggak cuma dihafal, Iya. tapi benar-benar meresap gitu, membentuk karakter siswa MI. Apalagi di zaman sekarang ini kan tantangannya beda. Oke, siap kita bongkar ya. Siap. Tepat sekali. Isi ini penting banget karena kita sering lihat atau dengar keluhan lah ya. Ada semacam gap gitu Gap gimana tuh? antara materi akhlak mulia ya yang diajarkan di kelas sama perilaku siswa di luar kelas. Nggak selalu nyambung. Oh iya ya. Nah, sumber-sumber yang kita punya ini menyoroti urgensi untuk cari strategi yang lebih efektif, apalagi di tingkat dasar seperti MI. Betul. Malah salah satu sumber menyebutkan ya ada keprihatinan gitu. Meskipun guru sudah ngajar bagus, tetap aja ada siswa MI yang perilakunya ya belum mencerminkan akhlak terpuji. Nah, itu dia. Misalnya masih suka berantem atau Mhm. bullying antar teman. Ini kan nunjukin butuh pendekatan lebih ya. Betul sekali. Itu sinyal kuat. Disinilah mungkin pendekatan kontekstual dan berbasis nilai itu masuk ya. Ya, pendekatan kontekstual atau CTL itu, seperti yang dibahas di beberapa sumber kita, intinya sih Gimana tuh intinya? mengaitkan materi akidah akhlak itu dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, bukan cuma transfer pengetahuan dari guru ke murid, Oke. tapi siswa itu diajak membangun pemahamannya sendiri. Lewat apa? Ya lewat pengalaman mereka. Menarik ya. Tapi contohnya gimana tuh kalau di MI? Kebayang agak abstrak mungkin ya buat anak-anak seusia itu. Iya, memang perlu kreativitas guru. Tapi sumber-sumber kita ngasih beberapa ide bagus yang bisa diadaptasi. Misalnya? Misalnya, siswa diminta bikin jurnal refleksi mingguan. Jadi mereka nulis, minggu ini udah coba ngamalin apa? Misalnya, belajar nahan marah atau menghindari ngomongin temen. Oh, dicatat gitu ya? Iya, atau bisa pakai studi kasus. Mereka analisis kejadian nyata, misalnya soal pergaulan remaja sekarang, terus cari solusinya bareng-bareng dari sudut pandang Islam. Wah, keren itu. Bisa juga pakai pertanyaan terbuka yang mancing mereka mikir lebih dalam. Kayak, gimana ya cara kita niru sabarnya Nabi Ayub pas lagi diuji? Jadi nggak cuma jawab ya atau tidak. Betul. Terus diskusi kelompok kecil, bahas isu moral yang dekat sama mereka. Tujuannya apa? Biar siswa aktif, kritis, dan pelajarannya jadi bermakna, bukan hafalan doang. Oke. Itu tadi yang kontekstual ya, kaitannya sama dunia nyata mereka. Nah, terus gimana dengan pendekatan yang satu lagi, yang berbasis nilai? Apa bedanya? Nah, kalau pendekatan berbasis nilai ini, fokusnya agak beda. Lebih ke internalisasi nilai itu sendiri. Internalisasi, maksudnya? Jadi, gimana caranya nilai-nilai baik itu nggak cuma dipahami di kepala, tapi benar-benar masuk ke hati dan jadi bagian dari karakter mereka. Ini nyentuh ranah afektif, perasaan, dan psikomotor perilakunya. Lebih dalam ya? Iya. Makanya, sumber-sumber kita menekankan pentingnya beberapa hal. Pertama, keteladanan guru. Ini krusial banget. Guru ya jadi contoh nyata. Betul. Anak-anak kan meniru ya. Tepat. Kedua, pembiasaan atau habituation. Jadi, perilaku baik itu diulang-ulang terus. Disiplin, jujur, sopan santun, sampai jadi kebiasaan. Perlu konsisten berarti ya? Harus. Lalu ada juga metode yang menyentuh hati. Bisa lewat cerita-cerita yang inspiratif, doa bersama yang khusyuk, atau mungkin puji-pujian, nasyid, yang bisa bangkitin kesadaran nilai dalam diri mereka. Jadi nggak cuma kognitif aja yang diasah. Betul. Kalau di MI Akidah Akhlak, ya tentu utamanya nilai-nilai Islamik. Tapi nilai universal kayak cinta damai, tolong-menolong, itu juga masuk. Jadi idealnya kedua pendekatan ini digabung gitu ya, kontekstual dan berbasis nilai. Ya, idealnya begitu, saling melengkapi. Materi jadi relevan, terus nilainya ditanamkan kuat-kuat. Hasilnya gimana tuh kalau digabung? Ada penelitiannya kan di sumber-sumber kita? Ada, beberapa studi menunjukkan hasil yang positif kok. Ada peningkatan pemahaman siswa, sikapnya jadi lebih baik, perilaku religiusnya juga kelihatan meningkat,
Karakter mereka jadi lebih kuat. Wah, bagus dong kalau gitu. Iya, tapi ya namanya juga implementasi ya. Pasti ada tantangannya juga. Nggak semulus itu. Nah, ini dia. Tantangannya apa aja tuh biasanya? Perlu kita antisipasi juga kan? Betul. Sumber-sumber kita mengidentifikasi beberapa tantangan utama nih. Ada faktor dari luar, ada juga dari dalam. Dari luar misalnya? Faktor eksternal itu misalnya pengaruh lingkungan pergaulan siswa di luar madrasah. Terus, gempuran teknologi, media sosial, tontonan, Iya juga ya. dan yang nggak kalah penting, dukungan keluarga. Kadang di madrasah diajarin A, di rumah atau lingkungannya beda lagi. Ada sumber yang nyebutin orang tua yang kurang antusias atau belum bisa jadi contoh, itu jadi hambatan. Wah, PR bersama berarti ya kalau dari dalam? Faktor internal ya dari kesadaran siswa itu sendiri. Terus, yang penting juga, kompetensi dan kesiapan guru buat menerapkan strategi yang aktif dan kreatif ini. Kan butuh pelatihan, butuh waktu. Nggak semua guru mungkin siap ya? Bisa jadi, ketersediaan media pembelajaran yang pas juga ngaruh. Sama manajemen madrasah secara keseluruhan, dukungannya gimana? Termasuk evaluasinya juga ya? Kayaknya nggak cukup cuma tes tulis. Tepat, perlu evaluasi yang berkelanjutan. Observasi perilaku sehari-hari itu penting banget buat lihat hasilnya secara nyata. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, biar akidah akhlak ini benar-benar hidup gitu di hati dan perilaku siswa MI, butuh strategi yang aktif, yang relevan sama dunia mereka, itu yang kontekstual tadi, dan fokusnya menanamkan nilai sampai jadi kebiasaan, itu yang berbasis nilai. Betul. Dan peran guru di sini jadi kunci banget ya, Betul. sebagai fasilitator sekaligus teladan. Tepat sekali. Keberhasilan yang sesungguhnya kan bukan cuma dilihat dari nilai ujian ya, tapi gimana nilai-nilai kayak jujur, peduli, tanggung jawab, iman, itu benar-benar kelihatan dalam keseharian mereka. Iya, iya. Dan ini seperti ditekankan lagi di sumber kita, bukan cuma tugas guru atau madrasah aja, butuh sinergi, madrasah, guru, siswa, dan orang tua di rumah. Semuanya harus kerjasama. Oke, jelas banget pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang sama-sama untuk direnungkan. Boleh? Apa itu? Mengingat kuatnya pengaruh lingkungan digital dan sosial di luar madrasah saat ini, gimana ya cara kita yang paling efektif untuk terus memperkuat benteng nilai akidah akhlak yang dibangun di MI ini? Supaya nggak gampang runtuh gitu saat siswa berinteraksi dengan dunia luar yang makin kompleks. Pertanyaan bagus itu. Iya, sebuah pemikiran mungkin untuk eksplorasi Anda selanjutnya.